Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, jadi di video kali ini admin akan membahas mengenai prediksi dari bounty terbaru kru topi jerami yang akan keluar tidak lama setelah arc Wano Kuni selesai. Seperti yang kita tahu nih, perkembangan nilai bounty dari kru topi jerami dan bajak laut lainnya memang menjadi salah satu ciri khas dalam cerita One Piece yang tidak dimiliki oleh seri-seri lain. Maka tidak heran, jumlah bounty terbaru terutama miliknya kru topi jerami selaku karakter utama selalu dinanti-nantikan oleh para penggemar. Nah, di video kali ini, admin akan mencoba menetapkan angkanya serasional mungkin dan akan admin sertakan juga alasan dibalik kenapa admin menetapkan angka tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut prediksi bounty terbaru dari Luffy dan kawan-kawan selepas arc Wano Kuni selesai. Di urutan pertama, pastilah Monkey D. Luffy selaku kapten dari Straw Hat Pirates akan mendapatkan penambahan jumlah bounty yang paling signifikan. Berdasarkan analisa admin, bounty Luffy yang awalnya bernilai 1.500 miliar berry akan naik hingga menyentuh angka 4 miliar berry. Wow, angka yang fantastis bukan? Nah, angka 4 miliar berry yang admin prediksikan tersebut tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan ada beberapa alasan yang mendasarinya. Alasan pertama ialah jelas karena Luffy merupakan pemimpin dari pasukan aliansi yang melawan gabungan dari Beast Pirates pimpinan Kaido dan juga Big Mom Pirates. Ya, kita sudah tahu pastilah, di akhir arc Wano Kuni nanti pastinya Luffy dan aliansi akan keluar menjadi pemenangnya. Kabar bahwa aliansi yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy dapat menjatuhkan kedua Yonko yang beraliansi pastinya akan meningkatkan bounty Luffy secara pesat. Selain itu, Luffy juga admin percaya akan mengalahkan Kaido di akhir perang nanti. Nah, biasanya ada yang berpendapat nih, kalau bounty Luffy harusnya mencapai angka 5 miliar berry karena berhasil mengalahkan Kaido yang nilai bounty-nya menyentuh angka 4 miliar 611 juta dan 100 ribu berry. Namun, admin tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Luffy sendiri tidak mengalahkan Kaido seorang diri, melainkan ia dibantu oleh Zoro, Law, Kid, Killer, dan juga Yamato. Lain halnya nih ketika Luffy solo melawan Katakuri dan mengalahkannya, sehingga wajar saja Luffy mendapat bounty baru yang nilainya berada jauh di atas bounty-nya Katakuri. Setelah Luffy, orang kedua yang akan menerima penambahan jumlah bounty yang paling signifikan ialah Roronoa Zoro yang semula bounty-nya hanya 320 juta berry saja, kemungkinan akan naik menjadi 2 miliar 320 juta berry. Loh Min, kok naiknya banyak banget? Tenang guys, biar admin jelaskan alasannya. Seperti yang kita tahu nih, di perang Onigashima kali ini, seluruh pertarungan diumumkan secara langsung melalui binatang pengintai milik Bao Huang. Jadi, hampir semua pertarungan tidak akan luput dari pengamatan binatang tersebut, termasuk fakta bahwa Zoro merupakan salah satu orang yang ikut bertarung melawan Kaido dan Big Mom di atap kastil Onigashima. Zoro juga bahkan mampu memberikan serangan yang bahkan harus membuat Big Mom dan Kaido mau tak mau harus menghindarinya atau mereka akan mendapat cedera yang serius. Selain itu, Zoro juga sudah melawan Apu, DX Drake, dan akhirnya mengalahkan King the Wildfire di manga One Piece chapter terbaru. Jadi, bounty Zoro sudah pasti akan melewati nilai bounty milik King, yaitu 1 miliar 390 juta berry. Dan ditambah dengan pertarungan yang menghadapi Apu, X Drake, Kaido, dan juga Big Mom, admin rasa angka 2 miliar 320 juta berry tidaklah terlalu berlebihan untuk Zoro. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah angka tersebut berlebihan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kemudian, karakter selanjutnya yang juga akan menerima kenaikan bounty yang cukup besar ialah Vinsmoke Sanji, si alis tebal. Nah, bounty Sanji yang awalnya bernilai 330 juta berry, admin perkirakan akan naik ke angka 1 miliar 530 juta berry. Loh, kok bisa beda jauh Min naiknya sama Zoro? Admin pasti fansnya Zoro ya? Bukan guys, bukan itu alasannya. Alasan pertama rendahnya bounty Sanji ketimbang Zoro adalah karena Sanji tidak ikut bertarung melawan Kaido dan Big Mom. Sanji hanya melawan dua musuh kuat yaitu King dan Queen serta Page One di fase sebelum perang puncak berlangsung. Itu pun Sanji kewalahan melawan King dan tidak mengalahkan Page One.
Jadi praktis, Sanji hanya mengalahkan Queen saja, yang mana nilai bounty Queen adalah 1.320 juta berry. Jadi, bounty baru Sanji yang admin prediksikan yaitu senilai 1.330 juta berry terdengar masuk akal bukan? Sebenarnya, bounty Sanji bisa saja sih menyentuh angka 1.500 juta berry, asalkan Sanji bisa sembuh dan bertarung dengan kapal-kapal pemerintah dunia yang saat ini mengejar Nico Robin. Di urutan keempat, ada Jinbei, anggota terbaru kru topi jerami yang admin prediksikan akan memiliki bounty tertinggi keempat setelah arc Wano Kuni kali ini berakhir, yaitu dari yang awalnya senilai 438 juta berry akan melonjak menjadi 600 juta berry. Nah, alasannya jelas nih. Yang pertama adalah karena Jinbei berhasil mengalahkan Hushu yang memiliki bounty sebesar 546 juta berry. Selain itu, bergabungnya Jinbei secara resmi ke kru bajak laut topi jerami yang sedang naik daun berpotensi meningkatkan bounty baru Jinbei hingga mencapai angka 600 juta berry. Bahkan, admin merasa bounty Jinbei bukan tidak mungkin nih akan naik melebihi 600 juta berry karena Jinbei sendiri masih terbilang cukup fit setelah mengalahkan Hushu. Nah, apabila Jinbei bertarung dengan kapal-kapal pasukan pemerintah dunia dan CP0, maka fix nih, bounty Jinbei bahkan bisa menyentuh angka di atas 600 juta berry. Nah, kru topi jerami selanjutnya yang bakal memiliki bounty super tinggi adalah Franky yang awalnya hanya punya bounty 130 juta berry. Namun setelah perang Wano ini berakhir, admin perkirakan bounty-nya bakal naik menjadi minimal 500 juta berry. Nah, kenaikan yang signifikan tersebut jelas dikarenakan karena Franky berhasil mengalahkan Sasaki yang memiliki bounty senilai 472 juta berry. Selain itu, Franky juga bertarung dengan para Numbers dan juga berani menghajar Big Mom dengan motor canggihnya. Dengan track record yang terbilang cemerlang tersebut, rasanya wajar saja nih kalau bounty Franky bakal melejit hingga 500 juta berry. Nah, selanjutnya ada Brook nih. Bounty Brook sendiri saat ini bernilai 83 juta berry saja. Nah, untuk upgrade dari bounty Brook sendiri, admin punya dua spekulasi untuk saat ini, yaitu antara 183 juta berry atau 483 juta berry. Alasan admin memperkirakan bounty 183 juta berry tersebut ialah karena Brook hanya melawan kroco-kroconya Black Maria saja hingga saat ini. Brook juga belum mendapatkan lawan untuk pertempuran 1 lawan 1 di Perang Wano kali ini. Ya mungkin karena Brook sudah melawan Big Mom di arc War Cake Island yang lalu kali ya. Jadi tidak diberikan pertarungan 1 lawan 1 di arc Wano Kuni kali ini. Jadi kalau sampai Perang Wano kali ini berakhir dan Brook tidak melawan siapa-siapa lagi, maka bounty 183 juta berry tersebut admin rasa cukup rasional untuk menjadi jumlah bounty barunya Brook. Kemudian, untuk perkiraan bounty kedua, yakni senilai 483 juta berry, ialah dengan asumsi bahwa setelah pertarungannya dengan Black Maria tersebut, Brook akan melawan pemerintah dunia yang ingin menculik Nico Robin. Nah, menurut kalian, berapa nih jumlah bounty yang pas untuk Brook setelah Perang Wano kali ini selesai? Apakah 183 juta berry atau 483 juta berry? Nah, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Di urutan berikutnya, kru Mugiwara dengan kenaikan bounty yang bakal cukup besar juga adalah The Devil's Child, yakni Nico Robin. Nah, Robin yang awalnya memiliki bounty sebesar 130 juta berry saja, admin perkirakan akan naik hingga menjadi 530 juta berry. Nah, kenaikan yang terbilang besar tersebut akan didapat Robin karena berhasil menumbangkan salah satu Tobiropo, yaitu Black Maria yang punya bounty sebesar 480 juta berry. Bahkan nih, bounty Robin banyak diprediksikan bisa saja menembus angka 2 miliar berry. Ya, teman-teman tidak salah dengar, 2 miliar berry. Hal itu dikarenakan fakta bahwa Robin merupakan satu-satunya orang tersisa yang bisa membaca poneglyph, plus fakta bahwa pemerintah dunia menyadari Robin dan kru topi jerami semakin mendekati pulau terakhir dan menemukan One Piece. Oleh karena itu, pemerintah dunia pun getol ingin menangkap Robin di Wano kali ini, yang bisa saja membuat bounty Robin naik drastis apabila CP0 dan pasukan lainnya gagal menangkap Robin di Wano Kuni. Nah, bila beberapa kru topi jerami sebelumnya rata-rata mendapat kenaikan bounty yang cukup signifikan, admin merasa hal itu tidak akan terjadi kepada God Usopp.
Nah, bounty Usopp yang awalnya berjumlah 200 juta berry, admin perkirakan paling hanya akan naik menjadi 250 juta berry saja. Alasannya adalah karena sejauh ini Usopp hanya sempat melawan Big Mom yang ujung-ujungnya dihajar habis-habisan. Begitu pula ketika Usopp melawan Pechuan dan Ulti, di mana Usopp semakin babak belur dibuat mereka berdua. Jadi fix nih, kontribusi Usopp di perang Wano kali ini hanya menghajar kerucu-kerucunya Kaido dan menembakkan Kibi Dango punyanya utama. Jadi, rasanya wajar apabila Usopp tidak akan mengalami kenaikan bounty yang besar kali ini. Namun, melihat karakter Usopp yang kadang mendapat bounty yang tidak terduga, sebetulnya membuat Usopp berpeluang mendapatkan bounty sekitar 400 atau 500 juta berry. Tapi dengan catatan, apabila Usopp mampu berbicara banyak melawan kapal-kapal pemerintah dunia yang saat ini mengejar Nico Robin. Kemudian, kru topi jerami selanjutnya yang juga akan mendapat kenaikan bounty namun tidak terlalu signifikan adalah Nami. Nami sendiri yang saat ini memiliki jumlah bounty sebesar 66 juta berry kemungkinan akan mendapat peningkatan bounty sebesar 100 juta berry yakni menjadi 166 juta berry. Alasannya, Nami memang sempat bertarung melawan Ulti dan Big Mom, namun Nami tidak mengalahkan mereka berdua. Nami malah hanya mengadu domba mereka, yang ujung-ujungnya mereka pun mengejar Nami. Jadi, rasanya Nami tidak akan mendapatkan terlalu banyak kenaikan bounty dari pertarungannya melawan Big Mom dan Ulti. Ya, meskipun berhasil mendapatkan Zeus kembali dari Big Mom, namun admin perkirakan angka 166 juta berry adalah angka yang paling cocok untuk menjadi jumlah bounty-nya Nami setelah arc Wano Kuni kali ini selesai. Nah, kru topi jerami yang memiliki nilai bounty terendah setelah arc Wano Kuni tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Tony Chopper. Chopper yang saat ini memiliki bounty senilai 100 berry saja, admin perkirakan bakal mengalami kenaikan. Tapi, karena Chopper ini nampaknya memang karakter yang selalu mendapat jumlah bounty yang agak lawak, jadi admin punya dua prediksi nih untuk bounty terbaru Chopper. Pertama, apabila Chopper masih hanya dianggap sebagai binatang peliharaan kru topi jerami, maka kemungkinan bounty Chopper hanya akan naik menjadi 1000 berry. Namun, apabila Chopper sudah diakui sebagai kru inti yang bahkan merupakan petarung yang hebat, maka bisa jadi Chopper akan mendapat bounty senilai 100 juta berry. Nah, hal itu dikarenakan Chopper sendiri sudah melawan Big Mom dan juga Queen yang bounty-nya berada di atas 1 miliar berry. Ya, meskipun Chopper sendiri belum sebanding dengan Big Mom ataupun Queen, fakta bahwa Chopper dapat selamat dari mereka berdua harusnya layak diganjar dengan bounty sebesar 100 juta berry. Bagaimana menurut teman-teman? Masuk akal bukan? Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini mengenai prediksi dari bounty terbaru Straw Hat Pirates pasca perang Wano Kuni selesai. Apabila kalian punya pendapat yang berbeda, jangan ragu sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga berikan like, komen, dan subscribe-nya agar channel FK Anime semakin berkembang ke depannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.